Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haris, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Iswadi, yang kami hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain, kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Iswadi, yaitu dalam rangka tasyakuran 40 hari putrinya Permata Laila Andini binti Iswadi. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang solihah, berguna bagi bangsa, negara maupun agamanya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sekaligus bertepatan dengan bulan Rajab, ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua acara pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana nyari kerja sulit, ekonomi sedang menghimpit, dan kita semua dalam posisi terjepit, jalan keluarnya adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan keluar satu-satunya, itu jalan keluar yang paling utama. Kita cerdas, belum tentu kecerdasan menolong kita. Kita pintar, kita kaya, belum tentu kekayaan menolong kita. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, itulah solusi permasalahan hidup kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Nah, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini istimewa. Dari segi diperintahkannya sudah, dari segi diperintahkannya saja sudah istimewa. Kalau Allah perintahkan puasa, Allah cukup menurunkan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Selesai. Kalau Allah memerintahkan zakat, Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kalau Allah memerintahkan haji, Allah turunkan ayat Al-Qur'an. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tapi untuk sholat, Allah tidak cukup hanya berfirman di dalam Al-Quran, tetapi Rasulnya langsung dipanggil menghadap Allah. Di sini menunjukkan bahwa sholat adalah perintah yang sangat-sangat penting bagi kaum muslimin, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi jangan sekali-kali meremehkan sholat. Meremehkan sholat hancur. Meremehkan sholat binasa. Meremehkan sholat tidak mungkin bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena sholat adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sholat adalah oleh-oleh dari jalan-jalannya Rasulullah. Rasulullah kalau jalan-jalan nggak kayak kita, ke Salabintana, ke Ancol, kemana lagi, ke Ciater, atau paling jauh luar negeri. Rasulullah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa di sebagian malam, hadirin sekalian. Dan dari masjidil aqsa mi'raj, menghadap Allah. Mi'raj itu naik ke langit, ke Sidratil Muntaha, ke arasnya Allah, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui mi'raj, yaitu Rasulullah dipanggil menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Hikmah Isra Mi'raj banyak. Ini diantaranya adalah perintah sholat. Kalau sholat adalah oleh-oleh jalan-jalannya Rasulullah, kira-kira oleh-oleh enak apa enggak, Pak? Enak, pasti enak. Oleh-oleh enak nggak, Bu? Semua oleh-oleh itu pasti enak. Apalagi yang memberikan Rasulullah. Kalau kita jalan-jalan bawa oleh-oleh, pasti nggak mungkin yang jelek-jelek, pasti nggak mungkin yang nggak enak dibawain, pasti yang enak buat keluarga. Nah, Rasulullah jalan-jalan, oleh-olehnya sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, bisa kita rasakan nikmatnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, usahakan sholat 5 waktu bisa kita rasakan kenikmatannya. Bisa kita rasakan nikmatnya, sehingga sholat bukan lagi beban. Sehingga sholat bukan lagi merupakan keterpaksaan, tetapi sholat merupakan kerinduan kita menghadap Allah, kerinduan kita menghadap Sang Pencipta. Karena orang yang beriman itu allazina asyaddu hubban lillah,
Orang yang beriman itu orang yang sangat-sangat cinta kepada Allah. Kalau orang cinta, dia akan senang bertemu dengan yang dia cintai, senang bertemu dengan kekasihnya. Mau rintangannya beraneka ragam, dia tempuh. Mau hujan deras, dia jalani. Mau nanjak dan menurun, dia rela berkorban asal bertemu dengan yang dicintainya. Nah, orang beriman yang dicintainya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman sholat itu dengan penuh kerinduan, dengan penuh kecintaan. Insya Allah, kalau sholat dengan penuh kerinduan kepada Allah dan cinta pada Allah, sholat bisa kita rasakan kenikmatannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat tadi kita disuruh minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kita minta tolong dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Yaitu allazina, ini lanjutan ayatnya. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang pada saat sholat merasa dirinya merasa bertemu dengan Tuhannya dan merasa akan kembali kepada Tuhannya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan, sholat kita ini sudah khusyuk atau belum? Sholat kita ini sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau belum? Kalau belum, kita perbaiki. Kita perbaiki dan terus kita perbaiki. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang pada saat sholat merasa dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau bertemu lurah, pasti pakai kemeja yang rapi, pasti pakai celana panjang, nggak mungkin pakai celana pendek dan kaos singlet, nggak mungkin. Kita kalau mau ketemu pejabat yang lebih tinggi lagi, misalkan gubernur, lebih rapih lagi, mungkin pakai dasi. Dan kalau kita ingin bertemu dengan presiden, lebih rapih lagi, bisa jadi pakai jas, pakai dasi, rambutnya disisir rapi. Nah, pada saat sholat kita merasa bertemu dengan Allah. Allah adalah penciptanya presiden. Allah adalah penciptanya para menteri. Allah adalah penciptanya para pejabat-pejabat di dunia. Maka kalau ada orang sholat, pakaiannya sudah asal-asalan, nggak usah dipikir hatinya. Dari segi fisiknya juga dia udah nggak menghargai Allah. Pasti nggak khusyuk orang kayak gitu. Kerja rapi, sholat kaos oblong, kondangan rapi, sholat kaos oblong, nggak usah dipikir hatinya. Fisiknya saja, dia kelihatannya saja, yang terlihat zohirnya saja sudah tidak menghargai Allah. Bagaimana dia bisa khusyuk di dalam sholat? Nah, langkah pertama adalah perbaiki zohir kita. Nah, dari zohir kita ke batin, hadirin sekalian. Nah, bagaimana batin kita? Berusaha pada saat sholat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sholat ingat lagi ngitung duit. Tadi berapa ya? Jangan-jangan kurang duitnya. Jangan-jangan waktu sholat kita mikirin belanjaan. Tadi belanjaannya pas apa enggak ya? Nanti kalau orangnya ketemu gimana nih? Kalau belanjaannya ada yang kurang. Sholat yang dipikirin pasar. Sholat yang dipikirin kunci ketinggalan. Maka orang kita berusaha agar itu dihilangkan, hadirin sekalian. Sholat berusaha sekuat tenaga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, khusyuk itu bertingkat-tingkat, nggak langsung otomatis kita berusaha langsung bisa khusyuk, nggak seperti itu. Kita belajar, mungkin khusyuk kita baru 2 detik, lalu berusaha lagi dalam sholat mungkin 1 menit kita khusyuk, selama sholatnya 5 menit. Nah, dengan demikian kita berusaha, pada saat sholat mungkin kita lupa kepada Allah. Kembalikan ingatan lagi kepada Allah. Lalu lalai lagi mikirin yang lain. Kembalikan lagi ingatan kita kepada Allah. Nah, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang beruntung di dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Nggak cukup allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka kita berusaha pada kesempatan kali ini, kalau kita ingin hidup kita baik, hidup kita berubah, hidup kita sukses, jangan lupakan Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dan mendekatkan diri kita kepada Allah, hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah memperbaiki sholat kita, hadirin hadirat sekalian. Insya Allah dengan demikian kita semua menjadi orang-orang yang beruntung karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.